Oke, good morning everybody. How are you today? Bagaimana kabar kalian pagi hari ini, anak-anak? Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tema 5, pengalamanku, subtema 1, pengalamanku di rumah. Pembelajaran 3 dan 4, anak-anak. Oke, mari kita saksikan bersama-sama video penjelasan kali ini. Nah, materi kita hari ini yaitu yang pertama, menentukan tekanan kuat dan lemah pada lirik lagu anak menggunakan simbol. Yang kedua, menuliskan ungkapan permintaan maaf. Yang ketiga, menghubungkan satuan panjang meter atau M dan sentimeter atau cm. Yang keempat, menjelaskan isi puisi. Yang kelima, menentukan panjang pendek bunyi, serta tekanan kuat dan lemah pada lagu anak. Dan yang keenam, yaitu jangka sorong. Oke, langsung saja kita masuk ke penjelasan pertama. Oke anak-anak, sekarang anak-anak bisa lihat gambar yang ada pada slide ini. Nah, di situ terdapat lagu cicak-cicak di dinding anak-anak. Kemudian terdapat simbol lingkar berwarna krem dan simbol kotak persegi panjang berwarna biru. Nah, itu sudah Ibu Laras beri tanda bahwa yang berbentuk lingkaran itu dinyanyikan dengan tekanan kuat, sedangkan yang berbentuk persegi panjang warna biru dinyanyikan dengan tekanan lemah. Nah, mari kita praktekkan bersama-sama. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, seperti itu anak-anak, cara menyanyikan lagu cicak di dinding dengan menggunakan tekanan kuat dan tekanan lemah. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang cara menuliskan ungkapan permintaan maaf. Nah, pada pembelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang ungkapan permintaan maaf anak-anak. Apa itu ungkapan permintaan maaf? Iya, ucapan yang kita katakan atau kita tuturkan ketika kita hendak meminta maaf. Yang mana permintaan maaf itu harus dilakukan dengan santun. Kemudian menggunakan kata maaf. Dan meminta maaf juga harus dilakukan dengan tulus dan bersungguh-sungguh. Nah, jika anak-anak sudah meminta maaf, anak-anak tidak boleh melakukan kesalahan yang sama. Nah, anak-anak bisa perhatikan pada gambar yang sudah Ibu sajikan pada Ayo Berlatih. Di situ terdapat percakapan antara Dedi dan Lala. Nah, Ibu akan bacakan. Lala, kamu tidak boleh mencoret-coret buku kakak. Buku itu masih kakak pakai untuk tugas sekolah, ujar Denny. Lala pun menjawab, maaf Kak Dedi, Lala tidak tahu kalau buku ini masih kakak pakai. Kemudian Dedi berkata, iya, tidak apa-apa. Sekarang kamu boleh kembalikan buku kakak. Kamu mencoretnya di buku gambar saja ya. Lala pun menjawab, iya Kak, maafkan Lala ya. Lala berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Nah, itu percakapan antara Dedi dan Lala. Nah, sekarang setelah Ibu bacakan percakapan Dedi dan Lala, mari kita bersama-sama menuliskan ungkapan permintaan maafan yang Lala ucapkan kepada Dedi. Kira-kira manakah yang termasuk ungkapan permintaan maaf? Benar. Lala meminta maaf kepada Kak Dedi karena sudah mencoret-coret buku kakaknya yang masih dipakai tersebut. Nah, begitu anak-anak cara menuliskan ungkapan permintaan maaf. Oke, selanjutnya
kita akan belajar tentang hubungan satuan panjang meter atau M dan sentimeter atau cm. Nah, terdapat beberapa gambar. Di situ terdapat meja, papan tulis, kemudian meja piano dan kayu. Nah, untuk mengukur panjang benda di atas akan lebih mudah jika kita menggunakan meteran. Masih ingatkah anak-anak meteran? Ya, yang Ibu jelaskan pada pembelajaran sebelumnya bahwa meteran itu biasanya digunakan untuk mengukur panjang benda yang memiliki ukuran lebih panjang daripada benda-benda yang bisa diukur dengan penggaris anak-anak. Nah, dengan meteran hasil pengukuran dinyatakan dalam satuan meter atau M dan sentimeter atau cm. Jika menggunakan penggaris, maka satuannya adalah sentimeter atau cm. Nah, kedua satuan panjang tersebut memiliki hubungan. Nah, anak-anak bisa lihat bahwa 1 meter itu sama dengan 100 cm anak-anak. Nah, berikut Ibu Laras akan mencontohkan cara mengukur panjang meja menggunakan meteran. Perhatikan. Caranya yaitu letakkan titik 0 di ujung meteran tepat pada ujung awal meja yang akan diukur. Kemudian bacalah angka terakhir pada meteran yang tetap sejajar dengan ujung meja lainnya. Angka tersebut menunjukkan panjang meja yang diukur anak-anak. Nah, caranya begitu untuk mengukur panjang meja menggunakan meteran. Selanjutnya, satuan panjang meter dan sentimeter memiliki hubungan sebagai berikut. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan, bahwa 1 meter itu sama dengan 100 cm. Nah, 100 cm sendiri itu sama dengan 1 meter. Hubungan tersebut bisa digunakan untuk mengubah satuan. Jadi, meter dengan sentimeter ini memiliki hubungan. Nah, berikut ini adalah contoh mengubah sentimeter ke meter. Kita bagi bilangan dengan 100. Contohnya 300 cm sama dengan titik-titik meter. 300 cm sama dengan 300 dibagi 100 yaitu 3 meter. Jadi 300 cm itu sama dengan 3 meter. Begitu pula dengan yang bawahnya. 500 cm sama dengan titik-titik meter. 500 cm yaitu 500 dibagi 100 sama dengan 5 meter. Sehingga 500 cm sama dengan 5 meter anak-anak. Kemudian selanjutnya mengubah meter ke sentimeter. Yaitu kita kalikan bilangan dengan 100. Contohnya 2 meter sama dengan titik-titik sentimeter. 2 meter sama dengan 2 dikali 100. Yaitu 200 sehingga 2 meter sama dengan 200 cm. Kemudian yang kedua, 4 meter sama dengan titik-titik centimeter. 4 meter sama dengan 4 dikali 100 yaitu hasilnya 400 cm. Sehingga 4 meter itu sama dengan 400 cm anak-anak. Oke, selanjutnya yaitu menjelaskan isi puisi. Apa itu puisi anak-anak? Puisi merupakan kumpulan kata yang disusun sesuai tema tertentu. Pembuatan puisi menuliskan kata-kata yang indah anak-anak. Kemudian untuk memahami isi sebuah puisi, anak-anak perlu membacanya dengan cermat. Kemudian anak-anak juga perlu mengerti kata-kata yang digunakan. Nah, anak-anak dapat mencari arti kata-kata dari puisi yang anak-anak baca di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Anak-anak juga bisa menanyakan kepada orang tua. Nah, pada slide ini terdapat contoh puisi yang berjudul Mas Koki, karya Syufrida. Nah, Bu Laras akan coba bacakan puisi ini. Di sebuah kolam di rumah kami, tempat ikan yang berwarna-warni. Warnanya cantik sekali. Berenang ke sana kemari. Ikan itu ikan Mas Koki, peliharaan keluarga kami.
Nah, itu puisi yang sudah Bularas bacakan. Kemudian mari kita pahami isi dari puisi yang sudah Bularas bacakan. Kira-kira puisi tersebut bertemakan tentang apa anak-anak? Benar, bertemakan tentang alam. Kemudian isi dari puisi yang sudah Bularas bacakan itu menceritakan tentang apa? Benar, menceritakan tentang ikan peliharaan. Lalu, isi puisi tersebut berisi tentang ungkapan perasaan yang bagaimana anak-anak? Benar, ungkapan perasaan bangga seseorang. Perasaan bangga yang dimiliki keluarga kami karena telah memelihara ikan mas koki tersebut anak-anak. Nah, begitu cara kita mengetahui isi dari puisi anak-anak. Oke, selanjutnya jangka sorong. Alat ukur panjang lainnya yang sering digunakan sehari-hari adalah jangka sorong. Jangka sorong terdiri atas bagian tetap dan bagian geser atau bergerak. Anak-anak bisa lihat pada gambar. Kemudian jangka sorong biasanya digunakan untuk mengukur panjang garis tengah benda-benda yang bentuknya bulat atau lingkaran anak-anak. Contohnya kelereng, pensil, mur, dan cincin yang memiliki bentuk bulat atau lingkaran. Kemudian ada berbagai benda yang bisa diukur dengan jangka sorong. Benda-benda tersebut memiliki bagian berbentuk lingkaran. Nah, ayo perhatikan contoh berikut ini. Pada contoh yang sudah ada dalam slide, terdapat benda yang di checklist dan disilang. Nah, benda yang di checklist itu benda yang dapat diukur menggunakan jangka sorong. Sedangkan benda yang disilang itu benda yang tidak dapat diukur menggunakan jangka sorong anak-anak. Untuk tugas kita kali ini yaitu mengerjakan Bupina C halaman 14. Ayo berlatih sub B muatan matematika. Ditulis di buku tulis dan dikirim ke WA Bularas anak-anak. Tetap semangat anak-anakku yang soleh dan solehah. Semoga Allah selalu memudahkan dan melancarkan urusan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.